mental orang di negara maju. Ini baca satu komen orang yang tak berpendidikan karena pendidikan di Indonesia mahal. Lakimu pekerja sawit lah itu. Kenapa kau rendah sangat duduk? Di Inggris nggak ada tukang parkir. Alasan kenapa di Amerika tidak ada tukang parkir? Oke bos, saya saat ini ada di Bukit Rambai, Melaka. Ini kalau di Konoha mungkin tingkatnya kecamatan ya bos. Mental orang di negara maju. Karena sekarang gue udah 3 tahun tinggal di Eropa dan gue menyadari banget gitu ya, lebih tepatnya di Austria, apa sih hal yang ngebedain mereka bikin negara mereka tuh jadi maju gitu, kok kita enggak kayak gitu kan. Satu alasannya adalah orang-orangnya tuh kritis banget, mereka tuh suka banget komplain, mereka tuh suka banget ngekritik pemerintah. Orang-orang itu nggak apatis gitu, nggak ada yang mentalnya kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Karena itu sih menurut gue beda banget ya, karena kita kan ya udahlah kita ini cuman orang biasa, ya udahlah kita ini cuman rakyat biasa, kita bisa apa sih gitu. Orang sini tuh enggak, apa aja tuh dikomplain, apa aja tuh disuarakan, apa aja tuh diteriakan, sampai dikirim ke surat kabar, ke berita dan segala macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kata mbaknya, mental orang di negara maju itu siap dengan kritikan ya. Tapi kalau di negara yang sedang berkembang, orang-orangnya itu tidak mau menerima kritikan dan suka percaya berita hoak. Kalau dibandingkan dengan kemajuan negara tetangga, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak menerima fakta dan kenyataannya, lebih percaya berita hoak. Dan yang menyedihkan lagi, pengikut channel berita hoak itu sangatlah banyak, dan setiap channel berita hoak tersebut upload sebuah video yang berkaitan dengan negara tetangga kita, yang nonton Masya Allah paling sedikit 60.000, paling ramai sampai ratusan ribu, dan setiap harinya upload video hoak sehingga bisa menimbulkan kebencian di antara satu sama lain. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia sampai geleng-geleng, kok ada ya segelintir orang Indonesia membuat berita hoak yang berkaitan dengan negara tetangga kita. Dan tentunya hal ini memang sangat disayangkan. Saya yang bekerja di negara Malaysia ini, saya selalu membuat video fakta-fakta apa yang terjadi sebenarnya di Malaysia, dari segala kemajuannya, dari segala pembangunannya. Kita itu kalah, tapi rame yang tidak mau terima, rame yang menghujat. Bahkan kalau saya pergi ke bandarnya atau ke kotanya, saya selalu menunjukkan suasana kota yang ada di Malaysia. Lihat sahabat-sahabatku, suasana kota yang ada di Malaysia begitu tertata rapi. Setiap kedai, setiap toko ada tong sampahnya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan tidak ditemukan tukang parkir. Parkir yang ada di Malaysia di sini itu serba otomatis. Kalau tak otomatis itu tinggal beli itu ya karcis atau tiketnya saja. Jadi tanpa ada yang menunggu di mobil. Berbeda dengan di negara kita, masih pakai cara manual. Begitulah ceritanya. Tapi rame yang tidak terima. Tapi kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di negara lain seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Australia, mereka kok biasa-biasa aja ya, tidak pernah mendapat komentar hujatan. Kalau istilahnya membandingkan dengan negaranya sendiri, wah di Amerika nggak ada tukang parkir. Kadang-kadang kalau dibandingkan dengan Amerika dan Indonesia itu terlalu jauh, terlalu jauh sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau kita mau membandingkan dari segi positif ya, dari segi positif kita mencontoh negara tetangga saja, yang lebih dekat saja. Jangan sampai jauh-jauh ke Australia, ke Eropa, terus kemudian ke Korea, ke Jepang. Itu sangatlah jauh. Cukup kita ambil dari sisi positif dari negara tetangga kita untuk kita contoh supaya negara kita juga tidak tertinggal jauh-jauh amat. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Lalu bagaimana kehidupan para orang Indonesia yang bekerja di negara-negara lain seperti di Amerika, di Australia, dan juga di Malaysia? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan harap-harap sahabatku semua jangan berkomentar yang bukan-bukan, sedikit-sedikit menghujat kalau ditunjukkan sesuai fakta dan kenyataan.
ya, supaya kita lebih kritis, supaya kita lebih istilahnya bisa mengambil sisi positifnya, dan kita juga tidak tertinggal jauh dari negara lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Alasan kenapa di Amerika tidak ada tukang parkir. Hari ini aku pergi ke downtown Seattle untuk makan siang, tapi namanya juga Seattle. Ya hujan dan hujan dan hujan. Nah, pada saat aku mau parkir mobil, aku berusaha untuk cari tukang parkirnya di mana. Tapi kok nggak ada ya? Ini bukan nggak ada karena hujan ya guys, tapi memang selama hampir 6 tahun aku tinggal di Amerika, nggak pernah ada tukang parkir. Kalau tempat parkir di gedung atau mall ya sama kayak di Indonesia aja sih, ambil karcisnya dan boleh masuk. Tapi bedanya kalau di Amerika, bayar karcisnya itu sendiri lewat online atau lewat mesin yang sudah disediakan. Pas mau keluar, tinggal scan deh barcode karcis yang udah dibayar. Nggak ada lagi mbak atau mas yang jagain di counternya. Kalau tempat parkir untuk restoran, supermarket, bank, biasanya mereka ada tempat parkir khusus untuk para pengunjung. Artinya tidak akan ada tukang parkir dan kendaraan dapat parkir secara bebas gratis selama masih ada tempat. Tapi kalau nggak ada tempat parkir khusus gimana dong? Biasanya kita parkirnya di jalan tapi tetap harus bayar ya guys. Ini namanya parking meter, sebuah mesin yang akan mengeluarkan tiket setelah kamu bayar dan bisa ditaruh di dashboard kendaraan sebagai bukti. Tiket ini berisi durasi jam parkir dan kalau lewat dari waktu yang ditentukan, kita nggak dapat lagi perpanjang waktunya. Untuk di tempat ini maksimalnya 2 jam. Kalau kita maksa parkir di sana dan lebih waktunya, kamu bisa kena tilang dari pihak berwajib. Tidak adanya tukang parkir di Amerika karena negara ini sudah lebih maju dan menggunakan mesin sebagai ganti tukang parkir. Dan itulah Di Inggris nggak ada tukang di Inggris parkir. juga nggak ada. Terus bayarnya begitu dapat space buat parkir, ada mesin buat ambil tiket dan bayar di situ secara mandiri. Kita bisa pilih sendiri mau parkir berapa jam dan bayar tarifnya sesuai yang dipilih. Karcis ditaruh di dalam mobil bagian depan, tujuannya sebagai bukti sudah bayar parkir jika ada pengecekan dari petugas. Sistem ini sangat bagus untuk menghindari parkir liar dan dana yang masuk ke kantong pribadi. Sebenarnya mencari parkir di Inggris cukup susah, terutama di kota besar seperti London, karena orang-orang lebih memilih untuk naik angkutan umum. Mereka juga menyediakan booking parkir secara online buat yang khawatir nggak kebagian tempat. Menurutmu sistem parkir mandiri seperti ini cocok nggak diterapin di Indonesia? Heran gue sama tukang parkir sekarang. Tadi gue habis dari minimarket, niatnya mau ngambil duit di ATM, cuma duitnya habis. Nggak jadi dong, ya kan? Ya gue kan nggak ada duit nih di mobil recehan atau apa. Terus dia bantuin gue mundur. Terus abis itu gue klakson doang kan kayak tet gitu sekali. Gue nggak ngasih karena memang gue nggak ada duit gitu loh. Dan menurut gue juga gue nggak apa ya, gue nggak melakukan transaksi apa-apa di minimarket itu, cuma naruh mobil ya let's say 2-3 menit lah ya kan. Terus dia ngomel teriak, retribusinya bos. Tai, retribusi apaan? Jelas-jelas di minimarket itu rata-rata ada tulisannya gitu, parkir gratis. Maksud gue kayak lu malak kayak apa gimana sih anjir. Ini pasti relate nih sama pengguna kendaraan mobil atau motor. Gue udah mulai capek anjir. Sabar gila. bang, Apa-apa dikit-dikit parkir. Kayaknya di Bali nggak gitu deh. Di negara berkembang, pada umumnya negara suka ngurusin hidup pribadi orang lain. Ya. Ngeri ya, ngeri. Sementara di negara maju, negara sangat membedakan mana kehidupan pribadi, mana kehidupan publik. Nah, implikasinya luas ya. Karena dengan negara mengatur kehidupan pribadi masyarakat, maka uang atau APBN negara itu banyak dialokasikan untuk ngurusin ya kehidupan pribadi orang yang sebenarnya tidak memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan ekonomi negara. Betul. Nah, ini kontroversial tentunya ya. Karena gini, kalau negara mengatur, maka dia harus buat hukum. Dan buat hukum itu pakai duit. Dan setelah hukum ada, maka hukum ditegakkan juga pakai duit. Ya, jadi duit itu berputar-putar sekitar situ aja. Tidak memberikan kemajuan ekonomi. Kurang memberikan kemajuan ekonomi. Sebagai contoh nih, di negara maju, urusan agama, urusan selangkangan itu adalah private, hubungan pribadi. Jadi negara tidak urus. Ya, kecuali itu di bawah umur baru negara bertindak. Nah, sebagai contoh nih, kita case tadi lagi. Jadi ini rumah adalah rumah yang diperuntukkan untuk disewa. Aturannya ketat. Kenapa negara harus mengatur urusan seperti ini ketat? Yang pertama, mereka sangat memperhatikan fungsi bangunan sesuai dengan tatanan kota. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa pemilik properti tersebut membayar kewajiban seperti pajak. Ya, ini penting.
apabila negara memakai tenaga, pikiran, dan uang yang dimiliki negara itu untuk mendongkrak kemajuan ekonomi dan kapital, maka negara itu cenderung maju. Sebaliknya, apabila negara itu terlalu memperhatikan urusan-urusan yang sifatnya private, yang tidak menimbulkan kualitas ekonomi, maka negara itu cenderung kurang berkembang. Anda bisa perhatikan ini. Ngeri. Itulah beberapa komentar orang Indonesia yang bekerja di luar negara atau bekerja di negara orang. Banyak yang berkomentar terkait di negara tersebut tidak ada tukang parkir, di negara tersebut parkirnya sudah otomatis ya. Jadi tanpa ada yang jaga mobilnya, tapi di negara kita masih manual. Dan abangnya juga berkomentar, kira-kira sistem tersebut sesuai nggak diterapkan di Indonesia? Nggak sesuai bang, kemarin aja pada udah demo kok yang tukang parkir, padahal mereka tidak mendapatkan izin resmi daripada pemerintah ya, tapi mereka melakukan demo. Sebenarnya saya juga tidak menyalahkan si tukang parkirnya ya. Sebenarnya tukang parkir kalau ada pekerjaan mereka nggak akan menjadi tukang parkir. Salah satunya adalah di Indonesia ini kurangnya faktor lapangan pekerjaan bang. Tidak usah jauh-jauh dibandingkan di negara Eropa ya. Kalau negara Eropa itu terlalu jauh. Di Malaysia bang, itu sistemnya sama seperti di negara maju lainnya. Jadi tidak ada tukang parkir, tidak ada orang yang jaga mobil-mobil yang terparkir dekat tepi jalan, semuanya sudah terpasang CCTV. Jadi andai kata ada yang melakukan tindakan kejahatan atau hal-hal yang kurang baik akan terpantau di CCTV. Dan itu semua sudut-sudut kota yang ada di Malaysia semuanya ada ya. Jadi ada CCTV-nya. Setiap parkiran ada CCTV-nya. Jadi orang-orang yang parkir mobil pun juga merasa sangat nyaman. Ini fakta ya, bukan hoax. Saya sendiri bekerja dan tinggal di Malaysia. Jadi apa yang harus kita belajar dari negara tetangga kita ya tentunya kita harus bisa dong seperti negara tetangga lainnya ya kan. Masa kita nggak bisa? Kan Indonesia negara yang maju, kan Indonesia negara yang besar. Masa kalah sama Singapura, Malaysia? Malu dong, malu. Ya kan, katanya kan Indonesia sudah kemajuannya sudah begitu sangat banyak dan kemajuannya sudah begitu pesat mengalahkan negara-negara maju lainnya. Masa parkirnya masih pakai manual? Dan parkir manual ini juga bisa merugikan negara ya, sebab uang tersebut tidak masuk ke pemerintahan, uang tersebut masuk ke kantong pribadi. Saya tidak menyalahkan tukang parkir. Yang jelas karena kurangnya faktor lapangan pekerjaan sehingga mereka menjadi tukang parkir. Dan anehnya, saya heran ya sama netizen. Mungkin ini akibat terpengaruh berita hoax yang selalu membuat konten mengurusi negara tetangga kita ya kan. Padahal negara tetangga kita ini tidak pernah membuat berita hoax tentang Indonesia. Tapi kalau di orang-orang kita ada segelintir YouTuber yang membuat berita hoax tentang sebuah negara tetangga ini ya, atau Malaysia ini. Anehnya banyak yang percaya sehingga menimbulkan pikiran-pikiran netizen yang negatif. Banyak para TKI yang dikomentari, wah kerja di Malaysia kok bangga banget, kerja di Malaysia kok cuman kerja kebun saja. Sebenarnya nggak masalah saya baca-baca semua, mau kerja kebun, mau kerja apa, di sini gajinya cukup lumayan dan kerja di sini janji rajin, janji kalian ada skill ya kan, tingkatkan kualitas kerja, insya Allah gaji sedikit demi sedikit naik gitu loh. Jadi bukan terpaku UMR 1.500 ringgit, bukan. Memang basicnya 1.500 ringgit, tapi kalau ada OT, ada jam-jam lain itu ada tambahannya, bukan terpaku di RM 1.500 ringgit. Kira-kira seperti itu loh sahabatku semua. Langsung kita simak ya seperti apa komentar para sahabat-sahabat kita yang bekerja di negara tetangga yang sering dicibir, sering di
komentar yang bukan-bukan oleh netizen kita sendiri. Ini sangat disayangkan ya. Para TKI sudah berjuang demi untuk kemajuan negara kita juga loh. Uangnya itu dikirim ke negara Indonesia dan diputar di sana gitu loh. Jadi harap-harap sahabatku paham, biar cerdas, biar tidak termakan berita hoak. Kita simak video berikutnya. Seperti apa para kehidupan orang-orang daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lakimu pekerja sawit lah itu. Kenapa kau rendah sangat duduk di sawit? Bah, ini sabar Mbak, tolong sabar. Dijelaskan apa artinya ini ya teman-teman ya. Dan buat komen yang ini, ingat ya, kita anak-anak Medan ini gak mengerti dan gak masuk di akal cakap-cakap macam ini ya. Bukan kita nggak tahu, tapi nggak masuk di akal cakap-cakap macam ini sama kita, oke? Jadi tak guna kau komen-komen macam ini, oke? Untuk yang tentang lakimu gitu tadi kan, mungkin kau lah itu lakiku yang tukang curi di sini itu kan, sampai di rumah kau kupukuli karena kau mencuri. Mungkin kau lah itu, makanya tahu kau kan. Jangan kau hapus komenmu ya. Dan siapapun yang komen yang sembarangan, kok aku naikkan komennya, jangan dihapus dan jangan dihapus ya, oke? Aduh, gimana pemikirannya? Ini baca satu komen orang yang tak berpendidikan karena pendidikan di Indonesia mahal. Kalau orang yang berpendidikan tak macam ini, boleh membezakan, membandingkan. Betul Mbak. Nah di itu Malaysia dia. itu pemimpinnya itu mengutamakan rakyatnya, bukan mencekik rakyatnya. Wow. Semua kemudahan di sini senang kita dapat, bukan susah untuk rakyat Malaysia. Rakyat Indonesia pun di sini pun menikmati juga. Tanya sama dia orangnya kerja di sini. Kalau di sini susah, betul, kenapa rakyat Indonesia berjuta-juta mengkais rezeki di Malaysia? Nah itu dia. Pikir sendiri ya. Makanya kalau komen tuh pikir dulu pakai ini, jangan pakai dengkul. Pikir. Belajar, biar pandai. Nah itu betul. Kalau tak main ke Malaysia biar tahu kayak mana Malaysia. Bukan serupa Indonesia. Saya tidak menjelekkan, membandingkan. Alangkah bagusnya kalau dibuat macam Malaysia. Oke bos, saya saat ini ada di Bukit Rambai, Melaka. Ini kalau di Konoha mungkin tingkatnya kecamatan ya bos. Oh, tingkat kecamatan Tingkatnya kalau di Konoha ini. Nah. Lihat jalan rayanya bos, mulus kan? Wow. Ini bukan Ini kotanya cacat ya? warna putih, warna ini apa? Pink, yellow ini ada maksudnya nih bos, bukan asal ngecat jalan raya saja nih. Ada Betul, maksudnya. Mas. Betul. Orang yang belajar undang-undang jalan raya pasti tahu, seperti ini garis 2 ini kan nggak boleh memotong. Kalau seperti ini kan harus hati-hati ya. Lihat jalannya mulus kan? Beda Mulus. dengan negara Konoha ya bos ya. Mas, jangan terlalu jujur. Ini kalau di Konoha setingkat kecamatan lah bos, lihat banyak kedainya. Ini kedainya di Malaysia seperti keren. ini. Ya, bagus kan? Bagus pas itu, bagus banget. Lihat juga sistem perparkirannya. Ini kalau saya lihat gratis ya, ini nggak bayar kayaknya nih. Wow. Sebab kalau Gratis bayar nggak biasanya bayar. di dashboard mobil itu dipamerkan kupon letak kereta. Kereta itu maksudnya mobil ya bos ya. Kalau di Indonesia namanya mobil, kalau di Malaysia kereta. Biasanya diletakkan di dashboard sinilah. Dashboard depan itu ya. Dipamerkan, digores kuponnya. Kuponnya itu 60 sen per jam bos. Di sini parkir nih, lihat sistem perparkiran di Malaysia. Ini mobil berderet-deret seperti ini. Lihat kedainya bos. Lihat kedainya. Ini setingkat kecamatan ya bos ya. Selevel Setingkat kecamatan. kecamatan pun yang memiliki mobil itu banyak, sudah biasa lah. Beda Betul, Mas. dengan Konoha, ada kala memiliki mobil Avanza saja ya, saya sebut mereknya, itu pun sudah belagu ya, sama saudaranya saja kayaknya sudah mengucilkan. Ya menganggap Betul, remeh. betul.
Baru mau apalagi memiliki di kampung. mobil kelas Avanza saja sudah belagu. Itu kalau di kampung ya. Kalau di sini biasa saja memiliki mobil, bos, nggak heran ya di Malaysia. Betul, Masalahnya Mas. apa, di sini itu makmur. Jadi memiliki mobil itu sudah nggak heran. Tapi kebanyakan kalau saya lihat Proton ya. Ya orang Malaysia patut berbangga sebab memiliki mobil sendiri ya, mobil nasionalnya sendiri. Beda Mantap. dengan Konoha, belum sampai sekarang mobil nasionalnya nggak ada. SMK kak, SMK itu mobil siluman ya. Mas, Sampai sekarang entah sudah diproduksi atau belum pun nggak tahu saya. mobil siluman. Aduh. Itu depan Memang sana faktanya seperti kawasan pabrik ini bos. Oh, Itu kawasan supermarket kilang. kalau nggak salah. Di sini tertib bos. Ini lihat motornya, parkir motor. Tertib. Parkir motor gratis, nggak perlu Jadi bayar. saya nggak perlu banyak ngomong lagi. Silakan lihat sendiri keadaan Malaysia melalui video saya ini seperti apa. Sistem perparkirannya, sistem jalan rayanya. Wow. Kondisi jalan rayanya mulus kan. Di sini nggak ada ya jalan menggunakan konkret atau cor. Ya saya kurang tahu kalau dari segi kualitas konkret ya, jalan cor sama jalan permik seperti ini. Kurang tahu, tapi mayoritas jalan raya di Malaysia itu sangat kurang sekali adanya jalan yang bergelombang, jalan yang berlubang-lubang itu sangat kurang. Kalaupun ada cepat diperbaiki, ya cepat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, nggak molor. Di sini cepat tindakannya, Betul, Mas. sat. Luar biasa ya kan? Tidak ada petugas parkir. Oke bos, terima Keren. kasih. Wah, ini banyak nasi ini, bos. Ini bos saya Masya ini. Allah. Halo, bos. Bos besar perut isinya apa di dalam perut? Itu apa isinya di dalam perut? Besar. Wih, banyak makanan ini, bos. Bos bawa ini. Masya Allah. Pas saya motong nih, ini bos saya nih. Bos, makanan apa? Lapar aku, Soal bos. makanan, orang Malaysia itu tidak kedekut. cukup lah itu makanan. Lebih dari cukup. Ini. Barunya. Faktanya di Malaysia banyak TKI yang dihargai. Bos. Tapi Kenapa tak bawa itu kereta? berita yang buat hoak, katanya TKI nggak Apa dia rusak? dihargai. Hayo. Enak itu mas. Lapar, No. makan kue tiaw, nasi telur. Ya hujan kuat semalam, bos. Mana tempat ada potong? Itu di bos yang lebih untung besar, untung bos. Itu murah. Masya Allah. Murah. Murah, hangat, baik. Berapa tandan tadu? Biar setan teh. Enggak, Tuan. Hah? Ini proning. Itu dulu itu. Seperti inilah suasana kehidupan TKI yang ada di Malaysia ya. Dulu kasih Banyak TKI di sini yang sukses dan juga meraih kejayaan selama bekerja di Malaysia. Baru saja kita melihat suasana yang ada di Malaysia dan juga sisi positifnya. Jadi di Malaysia itu warganya kebanyakan mempunyai mobil dan mobilnya itu adalah mobil buatan daripada Malaysia sendiri. Ini hal yang sangat bagus ya. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga punya pabrik mobil sendiri supaya orang Indonesia juga kebanyakan punya mobil. Tapi kalau orang Indonesia di kampung kebanyakan punya mobil juga agak bingung ya, sebab perkampungan yang ada di kampung Jawa rumahnya itu rapat-rapat, sehingga kalau untuk parkir pun juga susah sahabatku semua. Jadi kenapa di Indonesia banyak yang membeli motor, salah satunya mungkin faktornya seperti itu juga.
Terus kalau di kampung untuk membeli mobil itu harganya juga sangat mahal sahabatku semua. Jadi butuh uang ratusan juta. Kalau di kampung itu daripada beli mobil yang ratusan juta, lebih baik beli sapi ya. Tapi kalau di Malaysia harga mobil itu agak murah. Jadi ada kemudahan untuk bisa membeli mobil dengan cara kredit ya. Jadi tanpa harus ada jaminan, kira-kira seperti itu. Oke, cukup sampai di sini sahabatku videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dan tentunya jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax sehingga menimbulkan komen kebencian. Rata-rata kemudian setelah menonton video hoax yang dihujat para TKI yang bekerja di sini, padahal para TKI yang bekerja di sini itu menceritakan sisi-sisi positif yang ada di Malaysia. Hal yang positif wajib kita contoh sahabatku semua, tak kisah dari negara manapun. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.